Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Alia Azhar Fawaz dengan NIM 12020900041 dari kelas 4B. Di sini saya akan membawakan materi kelas 4 semester 1 yang berjudul tentang hadis tentang takwa dan hadis tentang niat. Materi yang pertama yang akan saya bawakan adalah hadis tentang takwa. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu takwa? Ya, takwa menurut bahasa artinya patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Takwa juga harus dilakukan di setiap tempat dan waktu. Amati pada gambar berikut. Pada gambar tersebut merupakan salah satu bentuk takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut melakukan sujud ketika beribadah. Nah, apa sih yang kalian rasakan ketika sujud? Pasti merasa tenang dan merasa dekat dengan Allah, bukan? Setelah mengamati gambar, berikut ini merupakan hadis tentang takwa yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watsbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah kita mengetahui hadis tentang takwa, selanjutnya kita akan memahami arti dari hadis takwa ini per kata. Yang pertama ada an. An itu dari, kola berkata, ittaqi bertakwalah, haitsuma di mana saja, kunta kamu berada, wa dan atsbi'i ikutilah, sayyi'ata perbuatan buruk, hasanata perbuatan baik, tamhuha menghapusnya, waholiki bergaulah, an-nasa manusia, bihulukin dengan akhlak, hasani yang baik, yang dimana kalau disatukan berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah kita mengetahui hadis tentang takwa dan artinya, kita juga harus mengetahui apa isi kandungan yang ada pada hadis tentang takwa tersebut. Sebelumnya, perhatikan pada gambar berikut. Gambar tersebut memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para khotib pun dalam setiap khotbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dzar dari At-Tirmizi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa hal tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Adapun hikmah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kesulitan. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang keempat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hal yang diperintahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang kedua adalah apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Lalu yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul kepada orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua, maka kita harus menghormati, sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus saling menyayangi. Jadi, dari semua bisa kita simpulkan bahwa hadis tentang takwa ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan takwa sendiri menurut bahasa berarti patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan secara istilah, takwa ini berarti adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa pun harus dilakukan di setiap tempat dan waktu. Materi yang kedua yaitu hadis tentang niat. Perhatikan gambar berikut. Pada kedua gambar tersebut, sama-sama dilakukan dengan niat. Niat memberi dan niat beribadah. Karena niat itu penting, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memulai dengan niat. Sebelum melakukan sesuatu, perbuatan hendaknya kita menata niat. Tapi jangan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu, apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti niat sendiri adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya ada di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah saja. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik, menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat niat yang ada di dalam hatinya. Berikut ini merupakan hadis tentang niat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahizratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahizratuhu ila ma hajaza ilaihi. Berikutnya merupakan arti hadis tentang niat. Perkata. Yang pertama, yaqulu bersabda, innama sesungguhnya, a'malu amal itu bin niat bergantung pada niatnya, wa innama dan sesungguhnya likuli setiap amri orang manawa yang diniatkan, famang maka barang siapa hijratuhu hijrahnya ila untuk atau karena dunia yusibuha yang hendak diperolehnya atau amroati wanita yang kihuha yang akan dinikahinya, fahizrotuhu maka hijrahnya, mahajaro apa yang dihijrahkan, ilaihi sesuatu yang dimaksud. Arti keseluruhan dari hadis tentang niat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya
Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Setelah mengetahui hadis tentang niat dan artinya, kita juga harus mengetahui apa isi kandungan dari hadis tentang niat ini. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Akhirnya, laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak? Jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara umum disebutkan dalam hadis di atas. Dari hadis di atas, kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allahu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 29. Jadi kesimpulannya adalah niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat juga sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Sekian penyampaian materi tentang hadis tentang takwa dan hadis tentang niat. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.